kita semua. Secara khusus saya menyapa adik-adik kelas 11 SMA yang sedang belajar di rumah karena sedang libur untuk penanganan virus corona. Oke. Tetapi kita yang sedang belajar di rumah, saya akan tetap membantu kita untuk memahami materi-materi yang sudah tertunda beberapa hari yang lalu. Khususnya dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti, kita akan belajar secara online seperti ini. Dan pada saat ini kita akan mendalami satu materi, yaitu pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang hak asasi manusia. Sebelum kita mendalam ini, untuk menggali pengetahuan kita, menurut adik-adik, kenapa sih bisa terjadi pelanggaran hak asasi manusia? Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi contohnya karena adanya segelintir orang yang punya kuasa, yang punya uang, yang menciptakan struktur kemasyarakatan yang tidak lagi membela dan mempedulikan orang lain, khususnya orang miskin. Nah, dari itu salah satu contohnya ya. Maka dari penyebab itu, kira-kira bagaimana sih pandangan kitab suci dan ajaran gereja? Nah, pertama kita bahas yang menurut kitab suci. Nanti menurut kitab suci ini ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut kitab suci itu bisa dilihat di beberapa ayat dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru ya. Oke. Dalam perjanjian lama, kalau kita membaca kitab suci, itu Allah lebih memberi perhatiannya kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin itu dalam perjanjian lama ya. Dan dasar perjuangan itu sendiri adalah tindakan Tuhan sendiri yang selalu melindungi orang-orang yang tidak punya hak, yang tidak punya kekuatan untuk membela dirinya. Maka Allah selalu memperhatikan mereka. Dalam perjanjian baru juga, Yesus baik dalam pewartaannya, dalam tindakannya, dalam sikapnya selalu membela atau mengutamakan orang-orang miskin atau orang-orang yang tertindas. Jadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kitab suci, dalam perjanjian baru, itu disebabkan oleh kemunafikan dan keserakahan para pemimpin agama dan para penguasa. Maka dari itu Yesus mengajak orang-orang kecil untuk mengatasi kekurangan dan kemiskinan mereka dengan saling berbagi, dengan saling memberi. Dan kemudian Yesus berani berdiri pada hak ya. Yesus berani berdiri untuk membela orang-orang yang kekurangan ya, dan orang-orang yang pendosa, orang-orang yang ditiadakan dalam hidup mereka, orang-orang miskin, orang-orang sakit, pendosa, orang tersingkirkan. Yesus hadir kepada orang-orang untuk memberikan kebahagiaan agar mereka menikmati hak mereka sebagai manusia. Oke, sekarang bagaimana pandangan ajaran gereja tentang hak asasi manusia? Kalau kita lihat dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, dalam Gaudium et Spes artikel 29 tentang kesamaan hakiki antara semua orang dan keadilan sosial. Singkatnya dalam dokumen itu mengatakan bahwa sepanjang sejarahnya gereja dengan berbagai cara telah memperjuangkan orang-orang miskin. Gereja memperjuangkan orang-orang miskin. Dan kemudian lewat ensiklik para paus merupakan acuan pertama bagi ajaran sosial gereja untuk memperjuangkan kaum miskin. Jadi di samping ensiklik itu dan juga ada konferensi-konferensi, maka gereja selalu membahas situasi yang dialami oleh dunia dan gereja selalu berpihak pada kebenaran. Jadi gereja juga sangat mengafirmasi, mendukung penegakan hak asasi manusia di dunia, baik di seluruh negara-negara dan dimanapun. Jadi
Itulah bagaimana pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang hak asasi manusia. Maka tugasnya yaitu sebagai berikut.